Sebelum masuk ke videonya, buat yang baru mampir di channel ini atau yang mampir lagi ke channel ini, gue ucapkan selamat datang atau selamat datang kembali di Modal Nekat Channel. Dan seperti biasa, gue mau share sekaligus titip konten di channel ini. So, ini dia, silahkan disimak videonya. Ya, channel Angot baru balik lagi. Ya, teman-teman, sorry banget ya, ini late post gua setelah hampir kurang lebih ya ada kali 3 bulan gua upload video. Baru ada kesempatan lagi sekarang untuk upload video baru. Ya, ini lanjutan dari video part pertama gua, yaitu pengujian di motor Xeon GT gua yang mana habis diperbaikin bagian puli depannya karena waktu itu dol. Nah, di part 1 itu gua kan pulang kampung ke Bandung ya, ke kampung untuk sekalian ada acara 40 hari kelahiran anak gua. Nah, terus ini untuk part 2 nya ini masih lanjutannya ya. Setelah gua di Bandung, motor ini gua ajak warawiri ya, gue siksa-siksa ya. Tadinya sih karena udah kelamaan juga, ini sempet kepikiran untuk di skip aja mungkin bagian part si Xeon ini. Ya, gue mikir lagi waktu itu gue udah janji sih untuk terus ngasih perkembangan dari hasil perbaikan motor gue itu. Terus juga ada momen lain yang pengen gue save dan gue titip file sekalian lah di sini. Jadi akhirnya gue putusin untuk tetap upload ya, walaupun agak telat dan kelamaan ya. Nah, sekarang ini gue dalam perjalanan mau ke tempat kakak gue ya, ini dari tempat istri. Jaraknya kurang lebih adalah 5 kiloan. Tapi yang seperti teman-teman lihat, ini jalannya banyak tanjakan ya, berliku-liku ya, malumlah daerah kampung pegunungan ya, seperti ini. Dan mohon maaf juga ini hasil videonya ini goyang parah ya, karena ini gue dokumentasinya pakai action cam gue tempel di stang motor. Soalnya kan di part 1 itu gue waktu itu kan kehujanan di jalan itu. Nah, terus helm gue sampai basah ke dalam-dalamnya gitu, busanya juga ikut basah, jadi nggak bisa gue pakai di helm gue action camnya. Akhirnya gue tempel lah di stang motor ya. Sebenarnya itu juga pertama kali sih gue pakai action cam di stang motor kayak gini, dan gue juga baru tahu hasilnya goyangnya parah kayak gini. Tapi ya mau gimana, dokumentasinya adanya cuman ini. Oke, di sini ya gue persingkat aja sampai di tempat kakak gua. Terus gue ke tempat untuk beli dombanya. Sebenarnya arahnya sih balik lagi kayak tadi, mau ke tempat istri gua ya, karena posisinya ada di tengah-tengah antara tempat istri gua dan tempat kakak gua yang penjual dombanya itu. Nah, gue persingkat lagi aja ya. Ini gue udah sampai di tempat penjual dombanya. Di sini si bapak penjualnya sempet nawarin beberapa pilihan, beberapa domba dikeluarin. Terus di situ ya gue negosiasi, gue lihat-lihat domba yang cocok, pastinya yang cocok juga dengan harganya, yang menyesuaikan budget gue. Sampai akhirnya ada satu pilihan yaudah yang cocok dengan serak lah dengan gua dan juga cocok dengan budget gua ya, singkatnya deal lah di situ ya. Dan setelah deal gua lanjut sama kakak gua untuk pulang. Untuk dombanya sendiri itu nanti dianterin sama si bapak penjualnya ini. Sebenarnya beliau pun terima sekalian potong, jadi terima bersih gitu ya. Kalau mau katanya dipotongin di sini, jadi dianterin, nanti udah tinggal daging yang siap masak aja gitu. Tapi di rumah istri gue itu rembukan, abang-abang ipar gue pengen motong sendiri gitu, pengen ngolah sendiri lah gitu ya. Mungkin pengen ngerasain momen suasana motong dombanya ini gitu ya di keluarga gue. Ya udah, akhirnya gue jelasin ke si bapak penjualnya, kirim dombanya aja besok paginya untuk pemotongan nanti di keluarga gue sendiri gitu.
Nah teman-teman, seperti inilah suasananya di daerah-daerah kampung gue ini. Masih banyak suasana alaminya. Jadi kalau lihat suasana kayak gini ya, dengan orang-orang seperti gue yang biasa menghabiskan banyak waktu di hiruk pikuk di Jakarta lah, di kota besar. Nah saat pulang kampung ke suasana seperti ini, yang ngelihat suasana yang masih alami kayak gini tuh apa ya, kalau bisa dibilang bahasa anak sekarang tuh untuk healing gitu ya. Ya lanjut dari sini, jadi gue sama kakak gue ini kita nggak langsung pada pulang, tapi kita mutusin untuk main dulu ke rumah orang tua kita ya. Jadi dari sini lumayan jauh sih jaraknya, ada kali 10 kiloan nih kalau dari sini. Ya gue sih sebenarnya ada jadi kesempatan buat gue nih makin nyiksa si Seon ini, karena jujur aja ini baru pertama kali lagi dipakai boncengan, apa bawa ya bisa dibilang beban berat lagi lah kalau boncengan. Ini kan gue sama kakak gue, terus juga keponakan gue ya, anaknya kakak gue juga ini ikut. Jadi si Seon ini disiksa dengan beban juga gitu, selain ngelewatin jalur-jalur yang teman-teman bisa lihat tanjakan, terus jalannya di sini banyak yang kurang mulus gitu, tapi dengan beban. Karena kalau sebelumnya itu kan, yang sebelum gue benerin ya di video part 1 gue udah jelasin, dulu itu gue ngakal-ngakalin nggak pernah kuat lama pulinya ini. Jangankan dipakai untuk boncengan, gue bawa ngebut aja di atas 60 deh gitu kecepatannya, itu puli depan udah siap-siap jebol lagi gitu. Nah tapi kalau sekarang ini kan ya, kemarin memang gue dari Jakarta ya itu, tapi kan bebannya gue sendiri sama ya barang bawaan gue yang gak terlalu berat sih. Dan saat perjalanan ini gue sempet ngalamin beberapa kali apa ya, kalau bisa dibilang kendala mungkin, tapi bukan kendala yang parah banget sih. Jadi gini, beberapa kali motor gue ngelewatin tanjakan yang cukup ekstrim ya, mungkin karena beban boncengan itu motor gue kayak kehabisan napas setiap ngelewatin tanjakan itu. Bahkan ada di satu tanjakan yang gue lewatin, di tengah-tengah itu motor gue kayak hampir nggak kuat. Awalnya gue mikir ini bagian puli depan bakalan jebol lagi, tapi gue coba untuk tetap paksain aja pelan-pelan, tapi akhirnya motor gue ya meskipun ngerayap bisa lah ngelewatin tanjakan itu gitu. Ini dia teman-teman beberapa titik tanjakannya yang sempet bikin Seon gue ini kewalahan. Gue sertakan di sini juga dengan suara video aslinya ya. Dan ini satu titik tanjakan lagi, dimana menurut gua ini tanjakan yang paling ekstrim ya, karena di sini di tanjakannya juga berbelok gitu. Makanya Seon gua di sini di tengah-tengah tanjakan hampir aja stuck, hampir nggak kuat ngelewatin tanjakan ini. Tapi alhamdulillah sih pelan-pelan bisa lah si Seon GT gua ini naklukin tanjakannya. Nah, ini mungkin gue sih apa ya, kemarin itu kan sebelum pulang bagian CVT-nya tuh ya sedikit disetting ulang lah. Gue pakai roller yang lebih berat. Kemungkinan ini nggak cocok dengan settingan CVT yang gue pakai sekarang gitu. Jadi kayaknya kalau ini harus ancang-ancang saya kalau mau ngelewatin tanjakan itu, apalagi dengan beban boncengan kayak gini. Ya intinya alhamdulillah untuk bagian puli depan ini gue nggak ada masalah. Sampai akhirnya di sini gue sampailah di tempat orang tua gue. Ya teman-teman, beginilah suasana keadaan di rumah orang tua gue ini ya. Mungkin sedikit gue review atau apa ya, cerita sedikit aja lah keadaan suasana di rumah orang tua gue ini. Nah ini ada tanaman hidroponik
Ini punya bokap. Jadi beberapa video gue sempet singgung kalau bokap itu suka dengan ngulik tanaman hidroponik. Nah inilah salah satu karya beliau. Dan di sini ada wanita yang menurut gue paling tangguh di muka bumi. Ini my mother alias emak gue alias ibu gue. Lagi bikin rujak bebek nih, karena ini requestan permintaan dari gue. Jadi gue tuh kalau pulang kampung terus kalau pengen main ke rumah orang tua gue sering banget minta dibikinin rujak bebek buatan emak gue, karena makanan olahan ya, buatan ibu sendiri itu yang paling the best menurut gue, paling mantap, pokoknya nggak ada obat lah ya. Termasuk ini salah satunya ya, gue suka rujak bebek buatan ibu gue ini ya, apalagi pas nyampe ke sini ya, ini tuh tengah hari siang hari kayak gini makan rujak bebek ya, pedes-pedes gue bikin seger banget. Dan satu lagi ini di samping rumah ya, masih punya bokap juga, ini ada empang ya, isinya nih di sini kebanyakan ikan-ikan konsumsi, tapi ada beberapa ini isinya ikan predator. Ikan predator punya adik gue, jadi adik gue juga suka piara ikan hias, tapi dia lebih piaranya tuh predator. Nah, di sini tuh ada uya ya, dia ada 2 atau udah itu sepasang apa enggak. Terus ada ikan Oscar ya 2 juga. Dan tadinya malah ada arwana silver ditaruh di sini sama adek gue. Jadi dia kalau beli dari ukuran-ukuran kecil ya, di akuarium dipiara, kalau udah gede udah nggak muat ditaruhlah di sini. Nah cuman kemarin arwana silvernya itu katanya ada orang yang suka ya, naksir lah ya. Akhirnya ya mungkin sama adek gue cocok harga, dilepas atau dijual lah. Ya sisanya yang lainnya ada ikan komet, ada ikan gurame padang, gurame hitam, sama yang paling banyak sih ikan nila ya, ikan nila hitam sama ikan nila yang merah. Setelah nyantap rujak bebeknya nih teman-teman ya, jadi karena di sini cuacanya lagi terik-teriknya, gue sebentar istirahat dulu sama kakak gue di sini. Setelah itu sorenya sekitar jam 4 atau jam setengah 5-an itu baru gue pulang bareng kakak gue lagi, karena gue harus nganterin kakak gue. Setelah itu baru gue ke tempat istri. Dan yang ini teman-teman ya, ini sekalian seperti yang tadi gue bilang di awal, gue sekalian mau titip momen di sini, titip file, yaitu prosesi acara syukuran 40 hari kelahiran anak gue. Dan ini dombanya udah diantar. Di sini momennya ini gue cukup apa ya, perasaan gue campur aduk lah di sini teman-teman. Ada harunya, ada bahagianya, senengnya, sedihnya gitu. Ya pokoknya macam lah perasaan gue. Tapi satu momen yang paling bikin gue terharu di sini adalah, jadi si domba ini cerita dianterin dari jam setengah 6 pagi, dipotong itu dia jam 8-an lah. Nah saat dianterin dari jam setengah 6 itu dia akan diikat di kebun gitu ya, di kebun uaknya istri gue. Itu domba nggak bisa diem, berisik banget, berisik terus gitu, muter-muter gitu kayak gelisah gitu. Tapi saat mau dipotong dia itu nggak ada perlawanan, nggak berontak sama sekali gitu. Pokoknya benar-benar kayak udah rela, kayak udah pasrah. Sampai pas mau dipotong, mau disembelih itu gue ngeliat si dombanya ini ngeluarin air mata. Nah ini momen yang paling bikin gue terkesan dan terharu, sampai gue juga nggak berasa netesin air mata. Dan yang nggak bisa gue sertakan ya untuk proses pemotongannya, penyembelihannya, karena gue takut kena pelanggaran kalaupun ada. Sedangkan ya di sini juga gue itu karena ngelihat dombanya itu kayak dia seolah-olah nangis, gue juga menghindar gitu, gue nggak kuat ngelihat si domba ini. Itu momen yang paling buat gue berkesan ya saat itu, makanya pengen banget gue abadikan di sini untuk mengenang acara syukuran 40 hari kelahiran anak gue. Dan teman-teman bisa lihat dan saksikan sendiri ini saat dombanya ini dibacakan takbir dan doa ya, semakin dia mendekati untuk disembelih, semakin pasrah, semakin terlihat ikhlas domba ini. Dan di sini juga gue sertakan dengan suara aslinya saat pembacaan takbir dan juga doanya.
فاغفر لنا ذنوبنا. Selesai proses motong dombanya, baru gue di sini diajak sama abang ipar gue nih untuk nyuci bagian jeroan dombanya. Jadi nyuci, ngeluarin kotoran-kotorannya. Nah ini untuk nyucinya ini di kali atau di sungai. Kalau bahasa Prancisnya itu dipalinkeun ya, dipalinkeun itu apa ya? Dihanyutkan gitu ya. Jadi sebagian daleman kotorannya dihanyutkan, dicuci di sini jeroannya. Baru nanti setelah ini dibawa ke rumah, sebelum dimasak dicuci lagi dengan air bersih di rumah. Barulah di situ siap diolah sama para kaum hawa dan ibu-ibu yang udah siap di dapur dengan lengkap alat tempurnya. Asik. Nah, satu lagi di sini momen yang bikin gua apa ya, ini tuh membangkitkan memori masa kecil gua. Nah, karena gini ya, gua ngelihat kali atau sungai kayak gini ya, dulu masa kecil gue juga di kampung ya, gue dilahirkan di kampung. Masa balita, masa kecil gue terutama sekolah SD ya, gue di kampung. Baru kan setelah masuk SMP gue pindah ke Jakarta ya, sampai sekarang ini gue di Jakarta udah punya anak, udah punya istri. Cuman ya yang bikin gue teringat di sini, gue rasa temen-temen juga yang seumuran dengan gue atau yang di atas gue, masa kecilnya di kampung itu kurang lebih pasti sama lah ya. Masa kecilnya itu dulu pulang sekolah, boro-boro ingat makan siang, teman udah nyamper, langsung pergi lagi. Kalau nggak main layangan, nyari belut, nyari ikan-ikan kecil di sawah, di selok. Dan salah satunya lagi juga ini berenang di kali atau sungai seperti ini. Jadi waktu gue dulu masih kecil itu, gue pernah jadi atlet renang bebas di kali atau sungai seperti ini. Nah ini yang bikin gue teringat masa kecil gue itu tuh, terutama momen dimana kalau udah dicari-cariin gitu ya sama emak gue tuh, terus ketahuan gue berenang gitu ya, berenang di kali gitu. Nah itu emak gue tuh udah siap-siap, dia ada bawa sabetan gitu. Terus ya, gue di situ diancem, ini mau pulang apa mau disabet di sini. Nah kalau udah kayak gitu tuh udah terbirit-birit ya, lari ya, nurut ya, pulang. Bahkan kadang-kadang saking udah paniknya itu baju juga nggak dipakai, ditenteng doang tuh dari kali itu ya. Di jalan sambil diocehin, diomelin sama emak gue tuh, gue nangis-nangis ya, diliatin sama tetangga. Itu momen salah satu yang paling nggak bisa dilupain masa kecil gitu tuh ya, kayak gitulah. Ya ini bagian nyuci jeroannya udah selesai, saatnya kita bertiga pulang. Dan di sini gue persingkat aja ya teman-teman. Alhamdulillah semua acaranya berjalan lancar. Dari mulai ngolah makanannya ya sampai mengundang jamaahnya untuk hadir di acara gue ini, alhamdulillah semuanya berjalan sesuai rencana. Ya meskipun acaranya cukup sederhana, ini bukan acara yang mewah, bukan acara yang meriah, tapi tetap sih ini jadi satu kebanggaan ya buat gue, karena ini hasil jerih payah, terutama gue sebagai seorang ayah yang memenuhi salah satu kewajiban untuk anaknya. Di satu sisi gue sama istri memang sekarang lagi ngerasain kebahagiaan ya teman-teman, karena pelengkap di keluarga kecil gue ini cukup lama gue dan istri nantikan. Setelah usia pernikahan yang hampir 3 tahun, Allah baru mengijabah doa gue dengan istri, baru memberikan kepercayaan, memberikan titipan ini. Tapi di sisi lain ya, untuk gue terutama ini adalah jadi satu tantangan baru, karena di sini tanggung jawab gue bertambah. Gue sebagai pemimpin keluarga kecil gue, sebagai seorang suami, dan juga sebagai seorang ayah. Dan ini juga gue baru berani cerita ya setelah anak gue lahir. Masuk ini juga gue ungkapin di sini. Jadi saat anak gue masih dikandung itu, setelah pada tahu ya, kalau istri gue hamil, ya, saudara, keluarga, tetangga, ya, teman biasa lah suka pada nanya, lalu kalau lahir nanti anaknya ini anak pertama maunya laki-laki atau perempuan? Ya gue jawabnya ya gue pasrah aja sedikasinya gitu, mau laki-laki atau perempuan apapun itu tetap akan gue pangku, tetap akan gue aku, karena itu anak gue. Tapi namanya manusia itu kan punya keinginan masing-masing ya, termasuk gue. Cuman kalau gue gini, keinginan itu cukup gue ungkapkan dalam doa aja. Jadi selama istri gue semakin hari semakin mendekati persalinan, gue setiap ingat selalu berdoa, minta sama Allah, ya Allah jika engkau berkenan, perkenankanlah anak yang pertama lahir ini, hamba ingin seorang anak laki-laki. Dan alhamdulillahnya lagi teman-teman ya, doa gue diijabah lagi.
anak ini lahir laki-laki sesuai dengan keinginan gue. Ya sebenarnya sih banyak ya cerita menurut gue dan keluarga, cerita unik ya dari anak gue ini, dari mulai dikandung sampai dia dilahirkan. Tapi kayaknya nggak usah gue bahas lagi lebih banyak di sini karena durasinya ini udah kepanjangan ya. Khawatirnya teman-teman makin bosen dengan isi konten gue. Ini mohon maaf ya, terutama mungkin yang baru gabung di channel ini, baru mampir di channel ini, melihat isi kontennya kok udah nggak jelas kayak gini. Awalnya ngetes motor tapi ke belakangnya nitip file pribadi kayak gini. Ya namanya juga konten share sekaligus titip file ya. Mohon maaf kalau memang ini kurang berkenan buat teman-teman, ya silahkan di skip aja channel gue ya. Kalau misalkan ya barangkali tiba-tiba lagi nongol di beranda channel ini, bisa kok itu disembunyikan. Silahkan teman-teman cari yang lain yang sesuai dengan kriteria tontonan teman-teman ya. Tapi untuk yang masih support ya, untuk yang masih beratensi di channel ini, ada yang mampir lagi ke channel ini, segala support, segala atensinya, kritik dan sarannya, masukannya itu adalah bagian dari semangat untuk gua tetap mempertahankan konten ini, meskipun kontennya ini angot-angotan ya. Kalau bisa dibilang ya antara ada dan tiada ya. Kadang upload gitu ya, terus jedanya lama, ntar tiba-tiba upload lagi ya. Sekalinya upload isi filenya nggak jelas ya. Ya, sekali lagi gue ucapkan ya terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih setia dengan channel ini ya. Untuk ngebahas channel gue mungkin nanti gue kalau ada kesempatan gue buat videonya secara khusus aja ya. Gue akan bercerita ya hambatan-hambatan yang selama ini gue alami, kenapa channel ini angot-angotan ya. Tapi ya nantilah ya, kalau ada kesempatan gue akan buatkan videonya bercerita semuanya. Dan untuk di video kali ini gue cukupkan sampai di sini dulu. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali di video gue berikutnya.